Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi. Terutama Gajah Berkokok akan selalu berbagi terkait dengan microstock, khususnya mengenai Shutterstock. Berbekal pengalaman sebagai kontributor aktif di Shutterstock dan juga beberapa microstock yang lain, Gajah Berkokok ingin bersama-sama dengan teman-teman semua untuk mencoba mencari peruntungan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu dari microstock ataupun secara khusus dari Shutterstock. Teman-teman, pada video kali ini Gajah Berkokok ingin berbagi mengenai apa yang harus dilakukan setelah foto kita di-reject. Tentu teman-teman semua pasti pernah mengalami adanya penolakan dari Shutterstock. Sudah capek-capek hunting, lalu kemudian mengedit, upload foto, dan kemudian disubmit, tapi akhirnya yang didapat adalah notifikasi penolakan, not approved, atau di-reject. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau foto kita sampai di-reject? Apakah kita diam begitu saja? Atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan foto-foto tersebut? Tonton terus. Teman-teman, ketika kita mensubmit dan kemudian mengupload foto ke Shutterstock, hanya ada dua pilihan dari foto yang kita submit tersebut. Yang pertama adalah dengan sukses di-approve dan kemudian ada di dalam galeri kita. Dan yang kedua adalah di-reject atau not approved atau ditolak. Intinya adalah foto kita tidak bisa masuk ke dalam galeri kita dan kemudian juga tidak bisa di-download atau dijual. Nah, sayangnya, akhir-akhir ini kelihatannya kurator-kurator Shutterstock atau mungkin secara umum kebijakan di Shutterstock terkait dengan approval foto-foto ini terlihat semakin ketat. Kelihatannya memang kurator-kurator di Shutterstock ini sedang galak-galaknya gitu ya. Dia cukup ketat untuk menyeleksi foto-foto yang masuk dan hasilnya tadi banyak foto yang kemudian di-reject. Jika teman-teman mengalami penolakan tersebut, jangan khawatir karena Gajah Berkokok juga mengalami hal itu. Jarang sekali dari satu set foto yang disubmit lalu kemudian 100% diterima. Hampir selalu ada foto yang ditolak. Entah karena fokusnya yang tidak baik, entah karena similarity, mungkin juga karena dianggap ada noise dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang sering dialami. Dan tentu saja akibat dari penolakan itu biasanya kita menjadi agak sedikit galau gitu ya, patah semangat, frustasi, kemudian menjadi malas. Nah, ini yang sebetulnya menjadi masalah. Konsistensi kita dalam membangun galeri menjadi terganggu. Tentu ini harus segera diselesaikan, teman-teman harus segera move on. Dan Gajah Berkokok sampaikan, foto yang ditolak belum tentu sebetulnya jelek. Dia masih mungkin untuk di-approve. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Teman-teman, sejatinya penolakan pada sebuah foto di galeri Shutterstock itu adalah sebuah kewajaran. Shutterstock punya standar untuk menjaga foto-foto yang masuk di dalam galerinya adalah foto-foto yang memang memiliki kualitas tertentu dan layak untuk dijual. Jadi mau tidak mau Shutterstock melakukan yang namanya kurasi. Nah, karena juga Shutterstock terbuka untuk seluruh kalangan, maka ada kemungkinan teman-teman yang memasukkan foto memang belum sesuai dengan standar Shutterstock sehingga kemudian menjadi ditolak. Penolakan ini, kalau menurut Gajah Berkokok, ini juga adalah salah satu proses belajar bagi kita sebagai fotografer ataupun sebagai kontributor. Kita sebetulnya bisa belajar dari alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Shutterstock untuk kemudian bangkit kembali, move on, berkarya kembali, dan membuat karya yang jauh lebih baik dari karya yang tadi ditolak itu tadi. Penolakan yang dilakukan oleh Shutterstock itu juga bisa masuk ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah memang fotonya benar-benar tidak bisa diterima oleh Shutterstock, secara standar jauh dari standarnya Shutterstock. Yang kedua adalah foto yang sebetulnya masih bisa diperbaiki. Bahkan bisa jadi fotonya tidak ada kesalahan. Yang keliru bisa saja adalah di hal-hal non-teknis. Misalkan tidak adanya model rilis misalkan. Fotonya sendiri tidak ada masalah, tetapi ini menjadi bermasalah karena ada syarat yang seharusnya dilampirkan tetapi tidak dilampirkan. Nah, mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah benar-benar mencermati apa alasan foto kita ditolak oleh Shutterstock. Jadi, teman-teman, setiap penolakan yang dilakukan oleh Shutterstock itu selalu disertai oleh notifikasi ya. Ada alasan kenapa foto-foto tersebut di-reject. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan seksama membaca apa sebetulnya alasan dari penolakan-penolakan tersebut. Seperti yang saya tadi sampaikan, jadi ada kemungkinan foto kita memang secara standar tidak memenuhi standar Shutterstock,
Tetapi ada kemungkinan kedua bahwa foto kita itu masalahnya ada pada masalah non-teknis. Artinya bukan fotonya tidak baik, tetapi ada standar prosedur yang tidak diikuti, atau ada lampiran-lampiran yang seharusnya disertakan di dalam foto kita, tetapi kita lupa menyampaikannya. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu apa yang bisa kita lakukan ketika foto kita ditolak karena masalah-masalah non-teknis itu tadi. Nah, teman-teman, yang harus dilakukan kalau foto kita mengalami penolakan secara non-teknis sebetulnya adalah sesimpel dengan hanya mengikuti prosedur yang diharuskan atau melampirkan hal-hal yang harus disertakan di dalam foto kita itu tadi. Berikut secara lebih rinci saya akan coba sampaikan satu persatu apa saja alasan-alasan non-teknis yang membuat foto kita di-reject dan bagaimana teman-teman harus bersikap atas foto-foto tersebut. Alasan yang pertama adalah missing release. Bisa jadi model release atau juga property release. Dalam kaitan dengan missing release ini adalah teman-teman lupa untuk melampirkan release yang diberikan oleh model atau pemilik suatu gedung atau suatu karya seni yang mengizinkan foto-foto tersebut bisa dijual gitu ya, atau bisa disubmit ke Shutterstock. Karena lupa melampirkan rilis tersebut, maka foto tersebut kemudian menjadi di-reject. Untuk alasan ini yang bisa dilakukan adalah sesederhana teman-teman mencari model yang ada di dalam foto teman-teman tersebut, lalu kemudian meminta tanda tangannya dalam sebuah form release, dan kemudian teman-teman submit kembali foto tersebut bersama-sama dengan rilisnya. Demikian juga dengan property release, ini adalah hal yang sama. Teman-teman tinggal mencari pemilik gedung atau pencipta karya seninya, lalu kemudian izin, meminta tanda tangannya, dan kemudian disubmit kembali bersama-sama dengan fotonya. Jika ini bisa dilakukan, maka kemungkinan besar foto teman-teman akan jadi di-approve. Tetapi memang masalahnya tidak sesimpel itu. Kadang kita sulit untuk mencari orang yang ada di dalam foto kita, atau juga mungkin ada birokrasi yang sulit untuk mencari pemilik gedung, mencari seniman, karya seni yang ada. Nah, oke, kalau dalam kondisi kesulitan seperti ini, ada cara lain untuk mensiasati supaya foto yang ditolak karena model rilis bisa kemudian diterima. Caranya adalah dengan mengupload pada usage editorial. Nah, untuk usage editorial ini teman-teman tidak diharuskan melampirkan model rilis, tetapi kemudian teman-teman harus memperbaiki captionnya sesuai dengan standar caption untuk editorial usage. Dengan ini kemungkinan besar foto kita menjadi diterima. Alasan yang kedua, editorial caption. Ini kelanjutan dari pembahasan kita di alasan yang pertama tadi. Nah, editorial caption ini biasanya foto ditolak karena kesalahan ketika kita menuliskan caption atau keterangan foto kita, sementara kita memasukkannya di dalam usage editorial. Untuk usage editorial ini ada ketentuan khusus di dalam penulisan caption. Yang utama adalah harus ada tanggal pengambilan foto tersebut, lalu juga lokasi di mana foto tersebut diambil. Jika tidak memasukkan unsur ini, maka kemungkinan juga foto tersebut akan di-reject, padahal fotonya sendiri tidak mempunyai masalah teknis. Nah, untuk ini juga penyelesaiannya adalah sesederhana teman-teman memperbaiki saja captionnya. Tambahkan di mana lokasi foto tersebut diambil, kapan foto tersebut diambil. Lengkapi dengan apa isi dari foto tersebut, sehingga orang tahu tentang apa foto ini, di mana diambil, dan kapan foto tersebut diambil. Jika ini sudah lengkap memenuhi kaidah penulisan caption untuk editorial, maka kemungkinan foto juga akan diterima oleh Shutterstock. Nah, tetapi kadang ada teman-teman yang kesulitan bagaimana caranya untuk menulis caption yang baik tersebut. Untuk ini saya akan bahas pada video berikutnya, tetapi sebagai penjelasan singkat, cara mudah mempelajari bagaimana membuat caption dengan mencermati caption-caption yang sudah diberikan pada foto-foto yang sudah ada di galeri Shutterstock. Teman-teman bisa belajar dari situ bagaimana menulis caption dengan baik dan bisa diterima oleh Shutterstock. Yang ketiga, alasan penolakan pada sisi non-teknis adalah editorial designation. Dalam kasus ini, foto teman-teman salah masuk usage. Jadi foto yang disampaikan oleh teman-teman itu secara khusus hanya cocok untuk usage editorial, tetapi teman-teman malah memasukkannya di dalam usage komersial. Nah, ini juga sangat sederhana penyelesaiannya. Teman-teman tinggal merubah usage yang dipakai ketika teman-teman mensubmit foto tersebut ke Shutterstock.
Lalu kemudian yang keempat, alasannya adalah non-licensable content. Untuk kasus penolakan ini, relatif tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi foto teman-teman tersebut dianggap oleh Shutterstock tidak bisa dijual karena ada satu masalah tertentu yang membuat Shutterstock tidak berani untuk menjualnya. Jadi untuk kasus ini, dilupakan saja fotonya, teman-teman hunting lagi saja mencari foto baru yang bisa diterima oleh Shutterstock. Alasan yang kelima adalah press credential. Alasan ini karena Shutterstock merasa foto yang disubmit oleh teman-teman adalah sebuah foto yang diambil dalam satu acara yang untuk bisa memotret di acara tersebut teman-teman harus punya izin dalam bentuk izin pers atau izin meliput ataupun izin lain yang diberikan oleh panitia. Untuk bisa membuat foto teman-teman bisa di-approve oleh Shutterstock, maka mau tidak mau teman-teman harus menyediakan surat izin pers tersebut atau setidaknya ada surat keterangan izin dari panitia acara yang menyatakan teman-teman boleh memotret dan boleh mempublikasikan foto yang teman-teman dapatkan. Nah, kalau teman-teman ternyata tidak bisa mendapatkan surat izin tadi, maka mungkin kita bisa lupakan saja foto ini. Kita hunting lagi aja, cari foto lain yang bisa lebih cocok untuk masuk ke Shutterstock. Alasan berikutnya adalah objectionable content. Jadi di dalam foto-foto yang teman-teman submit ke Shutterstock, terdapat hal-hal yang tidak boleh masuk di situ. Contoh misalnya child nudity atau ada anak-anak yang telanjang gitu. Lalu kemudian juga unsur-unsur kekerasan, ada darah di situ. Ada hal-hal yang sensitif untuk dilihat oleh publik. Nah, kadang ini juga menjadi alasan penolakan dari Shutterstock. Nah, untuk permasalahan ini yang bisa dilakukan adalah teman-teman harus menghilangkan objek-objek yang tidak boleh itu tadi. Caranya bisa jadi dengan melakukan cropping terhadap foto teman-teman sendiri, jadi hilangkan. Nah, kalau setelah di crop ternyata komposisinya masih bagus, ukuran foto juga masih memenuhi standarnya Shutterstock, maka teman-teman bisa submit kembali foto tersebut. Dan kemungkinannya bisa jadi di-approve. Selanjutnya, alasan nomor 7, file transfer error. Ini ada di masalah jaringan. Jadi jaringan teman-teman ketika mensubmit foto tidak cukup bagus sehingga kemudian foto yang diterima di servernya Shutterstock ada kerusakan. Nah, ini adalah permasalahan file saja. Untuk kasus ini sangat sederhana, submit ulang saja. Yang terakhir untuk alasan non teknis adalah similar content. Secara teknis foto teman-teman itu tidak ada masalah sebetulnya, tetapi ketika Shutterstock memeriksa galeri ternyata ada foto yang mirip dengan foto tersebut. Nah, ini yang tidak juga diinginkan oleh Shutterstock. Jadi kalau ada foto yang mirip atau bahkan sama, pasti Shutterstock akan mereject. Nah, ini problemnya adalah teman-teman lupa bahwa mungkin teman-teman sudah mensubmit foto tersebut. Atau bisa jadi juga foto yang disubmit oleh teman-teman memiliki kemiripan dengan foto yang lainnya. Nah, ini akan di-reject dengan alasan similar content. Untuk kasus ini, teman-teman buka kembali folder hasil hunting yang sama di series itu, lihat kembali foto-fotonya, pilihlah foto-foto yang mempunyai perbedaan cukup signifikan. Apakah beda angle-nya, apakah beda ada memasukkan framing, atau mungkin hal-hal lain yang membuat foto tersebut berbeda dengan foto yang lainnya. Lalu kemudian teman-teman bisa mensubmit kembali dengan foto yang berbeda itu tadi. Kalau ternyata tidak ditemukan foto-foto yang berbeda, kalau lokasi foto tersebut mudah dijangkau oleh teman-teman, teman-teman tinggal datang kembali ke lokasi tersebut, lakukan pemotretan lagi, cari angle-angle yang berbeda dari foto-foto yang sebelumnya sudah teman-teman ambil. Nah, foto-foto berbeda inilah yang kemudian teman-teman submit kembali ke Shutterstock. Nah, teman-teman, itu tadi adalah alasan-alasan kenapa foto kita ditolak oleh Shutterstock dari sisi non-teknis. Jadi dengan fotonya sendiri sebetulnya tidak ada masalah. Yang masalah adalah ada sesuatu yang kita lupa, baik dalam prosedural untuk memasukkan foto, ataupun karena kita lupa menyampaikan lampiran-lampiran yang seharusnya dimasukkan bersamaan dengan foto kita. Nah, berikutnya teman-teman, kita bicara masalah teknis. Ini adalah masalah kualitas foto. Foto kita di-reject karena kualitasnya dianggap tidak memenuhi standar Shutterstock. Jika teman-teman mengalami penolakan karena alasan ini, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan foto teman-teman tersebut. Satu adalah melupakannya karena memang secara standar masih jauh dari kualitas yang diinginkan oleh Shutterstock. Yang kedua adalah melakukan edit ulang. Karena sebetulnya masalahnya bukan masalah yang berat atau hanya minor saja. Teman-teman bisa perbaiki foto tersebut di dalam software pengolah foto
memperbaikinya, lalu kemudian mensubmit kembali. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua dulu. Nah, pertanyaannya, foto seperti apa yang bisa diperbaiki itu tadi? Gajah Berkokok coba jelaskan beberapa kasus dari foto-foto yang bisa diperbaiki sehingga kemudian bisa di-approve oleh Shutterstock. Yang pertama adalah foto kita mengandung kotoran atau biasa disebut oleh Shutterstock dengan sensor atau lens dust. Jadi ada debu di dalam sensor kamera kita atau di dalam lensa kita, sehingga kemudian foto yang dihasilkan mengandung kotoran-kotoran. Nah, ini sebetulnya adalah permasalahan minor gitu ya. Bisa diselesaikan dengan simple membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Contohnya seperti foto ini. Di sini terlihat ada titik-titik hitam ataupun juga bentuk yang lain. Untuk ini adalah Anda tinggal membersihkannya di dalam software pengolah foto. Jadi Anda bisa hilangkan. Nah, kalau saya biasa menggunakan Adobe Photoshop, dalam Adobe Photoshop itu ada tools yang bisa dipakai untuk menghilangkan debu-debu seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan Healing Brush Tools atau Clone and Stamp Tools untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti itu. Kalau kotoran-kotorannya sudah bersih, teman-teman bisa submit ulang foto tersebut ke Shutterstock dan kemungkinan akan menjadi diterima. Selanjutnya adalah foto ditolak karena alasan visible trademark. Ini artinya foto kita ditolak karena di dalam foto kita ada logo suatu perusahaan atau produk, atau bisa jadi juga ada tulisan. Nah, untuk permasalahan ini sama dengan masalah sebelumnya, kotoran tadi. Jadi kita tinggal menghilangkan saja logo atau tulisan yang ada di dalam foto kita. Jika kita berhasil menghilangkan tulisan ini dengan baik dan kemudian tidak mengganggu komposisi yang ada, maka bisa disubmit ulang. Nah, cara untuk menghilangkan logo atau tulisan itu, caranya juga relatif sama seperti yang dilakukan ketika kita menghilangkan debu dari foto kita, yaitu bisa menggunakan Healing Brush Tools atau Clone and Stamp Tools. Selain itu, bisa saja Anda melakukan cropping. Kalau komposisinya masih bagus, maka itu juga bisa disubmit ulang. Alternatif lain, kalau teman-teman tidak mau susah-susah masuk ke dalam Photoshop lalu kemudian mengedit fotonya, foto dengan penolakan seperti ini bisa teman-teman masukkan di dalam usage editorial. Untuk usage editorial, tidak dipermasalahkan muncul logo atau tulisan di dalam fotonya, dan itu bisa saja di-approve. Yang ketiga, penolakan biasanya terjadi karena fokus foto kita dianggap tidak cukup baik. Untuk ini, yang pertama bisa dilakukan adalah teman-teman bisa mencoba untuk memfokuskan kembali fotonya dengan menggunakan software pengolah foto itu tadi. Kalau sudah coba dipertajam dengan Photoshop atau software-software yang lain dan kemudian terlihat lebih tajam, maka bisa saja dicoba untuk disubmit kembali. Tetapi bisa saja ada kesalahan interpretasi dari kuratornya Shutterstock. Kita sebagai fotografer memang sengaja ingin memfokuskan foto tersebut hanya pada bagian tertentu saja. Misalnya foto-foto bokeh gitu ya, atau foto-foto makro yang hanya ingin memfokuskan pada bagian-bagian tertentu saja. Ini kadang juga dianggap oleh Shutterstock sebagai foto yang tidak fokus. Nah, untuk kasus ini, teman-teman bisa mensubmit kembali fotonya dengan memberikan penjelasan kepada Shutterstock, bisa di dalam captionnya, yang menjelaskan bahwa memang foto ini disengaja hanya akan fokus pada bagian-bagian tertentu saja. Misalkan dengan teman-teman menuliskan kata selective focus di dalam bagian dari captionnya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kurator di Shutterstock menjadi paham bahwa fotonya memang disengaja fokus pada bagian-bagian tertentu saja dan kemudian bisa jadi diterima. Yang keempat, permasalahan biasanya terjadi karena foto kita dianggap terlalu banyak noise atau artifak-artifak. Noise atau artifak ini adalah kotoran yang terjadi karena foto kita diambil pada pencahayaan yang tidak cukup ideal, sehingga pada bagian-bagian shadow kemudian memunculkan bercak-bercak yang tidak diinginkan di dalam foto. Nah, toleransi besarnya noise ini memang menjadi relatif. Kita bisa jadi berbeda dengan kuratornya Shutterstock. Untuk ini bisa kita coba saja trial and error. Kita perbaiki menggunakan software. Nah, ini bisa teman-teman coba. Kalau kemudian hasilnya ternyata memang noise-nya menjadi berkurang dan menurut teman-teman masih bisa diterima, teman-teman bisa coba upload lagi. Meskipun juga ini hasilnya 50-50. Bisa saja kurator Shutterstock sepakat dengan kita bahwa noise-nya sudah bisa ditoleransi atau bisa jadi masih tetap ditolak. Untuk ini memang sifatnya trial and error karena tidak ada standar
kuantitatif, noise itu sebesar apa yang bisa diterima dan sebesar apa yang tidak bisa diterima. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja vonis dari kurator akan diterima atau tidak hasil dari editing noise yang teman-teman lakukan itu tadi. Alasan selanjutnya adalah komposisi. Kesalahan komposisi ini membuat foto menjadi tidak enak dilihat dan kemudian memang akan sulit untuk terjual. Nah, Shutterstock memberikan warning ini, memberitahu kepada kita bahwa perlu ada perbaikan pada komposisi. Ada foto-foto yang masih bisa diperbaiki secara komposisi, tetapi ada juga yang memang sudah sangat sulit untuk diperbaiki. Nah, untuk foto-foto yang masih bisa diperbaiki, misalnya adalah horizon yang miring. Jadi foto sebaiknya horizonnya harus lurus. Jadi tidak miring-miring. Nah, kalau memang miring, itu bisa diperbaiki oleh software pengolah foto untuk kemudian diluruskan dan disubmit kembali. Bisa juga karena pemotongan gambar yang tidak cukup baik, sehingga kemudian banyak distraksi pada fotonya. Nah, ini juga bisa diperbaiki dengan mencoba mencari komposisi yang lain dari foto tersebut, sehingga foto menjadi lebih enak untuk dilihat. Nah, teman-teman, itu adalah contoh foto-foto yang bisa diedit, lalu kemudian disubmit ulang, dan kemudian bisa di-approve. Nah, ini bisa dilakukan kalau tadi permasalahannya memang permasalahan-permasalahan minor yang bisa diselesaikan oleh software pengolah foto. Nah, teman-teman, untuk permasalahan foto ditolak karena masalah teknis yang standarnya masih jauh dari standar Shutterstock, selayaknya ini bisa dikenali oleh teman-teman sebagai seorang fotografer ataupun kontributor. Jadi teman-teman bisa mengkurasi terlebih dahulu foto-fotonya, menyeleksi terlebih dahulu mana yang sekiranya layak, mana yang sekiranya tidak layak. Karena permasalahannya relatif cukup jelas, teman-teman akan bisa melihat mana foto yang blur dan mana foto yang tidak blur. Teman-teman juga akan bisa menilai mana foto yang noise-nya masih bisa ditoleransi dan mana yang fotonya sama sekali tidak bisa ditoleransi untuk urusan noise ini. Lalu teman-teman juga bisa melihat mana yang komposisinya baik, mana komposisinya yang masih berantakan. Nah, seandainya teman-teman bisa melakukan kurasi sendiri, ini akan sangat banyak menghemat waktu teman-teman. Teman-teman tidak usah repot-repot mengedit, mensubmit, upload, lalu kemudian ditolak. Tentu ini banyak waktu dari teman-teman yang terbuang. Nah, jika seandainya setelah teman-teman melakukan hunting, lalu melakukan kurasi, dan menemukan banyak sekali foto-foto yang standarnya belum cukup baik, kemungkinan ini ada dua hal yang bisa ditelusuri. Yang pertama adalah masalah alat. Alatnya tidak cukup mumpuni, sehingga kemudian menghasilkan foto-foto yang tidak baik kualitasnya. Yang kedua, kemungkinannya adalah masalah skill atau kemampuan memotret. Untuk permasalahan alat, kelihatannya pada zaman sekarang ini relatif sebetulnya alat-alat yang ada beredar saat ini, bahkan untuk entry level sekalipun, kamera handphone sekalipun, sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk menghasilkan foto yang baik secara kualitas dan bisa memenuhi standar dari Shutterstock. Permasalahannya adalah bagaimana mengoptimalkan alat yang kita miliki itu. Kita harus mengetahui pada kondisi apa kamera kita akan menghasilkan foto yang sesuai dengan standar. Kalau teman-teman bisa memahami kapan alat kita akan bekerja dengan optimal, maka kemudian teman-teman akan selektif ketika memotret dan kemudian akan menghasilkan foto-foto yang kualitasnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Satu tips umum yang bisa saya sampaikan terkait alat ini adalah memotretlah pada kondisi cahaya yang cukup. Dengan kondisi cahaya yang cukup, hampir semua jenis kamera akan mampu menghasilkan foto yang mempunyai kualitas baik dan akan memenuhi standar yang diinginkan oleh Shutterstock. Nah, yang kita tidak boleh berhenti adalah kita harus terus belajar untuk meningkatkan skill dalam memotret. Bagaimana caranya menghindari noise, bagaimana membuat foto tetap tajam, lalu bagaimana membuat komposisi yang menarik. Upgrading dalam skill ini otomatis akan meningkatkan kualitas foto-foto kita. Dan kemungkinannya kalau kualitas foto kita itu terus meningkat, maka secara kuantitas pun akan lebih banyak yang diterima oleh Shutterstock. Dan oleh karena itu, peluang untuk mendapatkan reject juga menjadi jauh lebih kecil. Jadi teman-teman, dalam masalah teknis ini, yang bisa dilakukan adalah teman-teman harus selalu
mengupgrade kemampuan sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah teman-teman, itulah sharing dari Gajah Berkokok untuk kali ini. Apa yang harus dilakukan kalau foto teman-teman mendapatkan reject dari Shutterstock? Intinya adalah teman-teman bisa mencermati kenapa foto teman-teman tersebut di reject, ikuti apa yang menjadi permasalahan di situ, lalu teman-teman coba perbaiki. Bisa memperbaiki secara prosedur, bisa memperbaiki dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, bisa juga melakukan editing kalau permasalahan teknis secara minor, atau lebih jauh dari itu, teman-teman harus selalu mengupgrade skill dan kemampuan memotret teman-teman sehingga bisa menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi. Nah teman-teman, kalau masih banyak mendapatkan notifikasi penolakan, jadikanlah ini sebagai satu bentuk kasih sayang dari Shutterstock barangkali yang mengingatkan kepada kita apa masalah-masalah yang dihadapi dengan foto kita. Jadikanlah ini pelajaran untuk mengetahui juga di mana kelemahan-kelemahan kita itu tadi. Kita bisa belajar dari itu, mencoba untuk meningkatkan kemampuan, membuat karya-karya yang lebih baik sehingga ke depan bisa menghasilkan karya-karya yang selain bisa di-approve oleh Shutterstock, tetapi juga bisa di-download oleh banyak orang. Nah teman-teman, demikian share dari Gajah Berkokok untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika teman-teman benar-benar merasa bermanfaat dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Lalu kemudian teman-teman bisa juga share dan klik tombol like-nya. Demikian teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, sukses, salam Gajah Berkokok.